Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini, tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait aplikasi Cortex. Nah, yang jadi pembahasan di video kali ini adalah seputar SPT tahunan orang pribadi. Bagaimana atau seperti apa tampilannya di dalam aplikasi Cortex dan apa-apa saja yang berubah dari formulir awal 1770 dan formulir yang ada di dalam aplikasi Cortex ini. Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, kita langsung saja dalam pokok-pokok perubahan. Jadi di sini ini adalah formulir, kemudian sebelum Cortex dan setelah Cortex ya. Untuk slide ini saya ambil dari slide yang disiapkan oleh DJP sendiri ya. Jadi yang pertama untuk jumlah formulir sebelum Cortex yang kita kenal dengan formulir 1770 S maupun SS ya atau 1770 polos seperti itu. Di sini yang pertama ada induknya, kemudian ada 4 lampiran SPT. Kemudian ada 12 dokumen lainnya itu setara dengan lampirannya. Kemudian setelah Cortex apa yang berubah? Di sini hanya ada induk, kemudian 5 lampiran SPT dengan 3 pilihan salah satu SPT ya. Kemudian selanjutnya lagi untuk alurnya, alur pengisian SPT ya. Kalau sebelum Cortex kita dalam mengisi SPT ini kita mulai dari lampiran kemudian terakhir induk ya. Nah, untuk sekarang setelah Cortex ini mulai dari induk kemudian lampiran seperti itu. Ya, jadi di sini berdasarkan jawaban pertanyaan wajib pajak di induk. Jadi silakan diisi mulai dari induk nantinya. Kemudian cara pengisiannya. Di sini sebelum Cortex itu berupa tabel isian ya. Setelah Cortex itu terdapat pertanyaan ya atau tidak sebagai penentu dalam pengisian formulir ini. Kemudian selanjutnya seterusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelum Cortex itu kita isi manual ya, sesuai dengan diminta di tabel itu, kecuali profil. Pasti otomatis jika pakai form ya. Kemudian kalau misalnya setelah Cortex itu kita akan dikasih pertanyaan. Jadi kita hanya jawab ya atau tidak. Kemudian untuk validasi. Nah, untuk validasi sebelumnya itu tidak ada ya. Tapi setelah Cortex ini maka ada beberapa hal yang perlu divalidasi. Yang pertama di sini ada validasi SK penundaan pembayaran, kemudian ada WP yang menggunakan NPPN ya. Kita tahu ini NPPN apa ya. Kemudian WP yang wajib pajak yang PH atau MT perlu divalidasi kalau memang ada ya. Kemudian NPWP, NIK pihak-pihak yang berhubungan dengan data SPT wajib pajak seperti itu. Kemudian validasi pembayarannya. Nah, kemudian di kolom harta di sini sebelum Cortex itu harta tidak detail ya. Jadi sesuai dengan kemauan kita, kita taruh keterangannya apa seperti itu. Pasti kodenya ada, nama hartanya ada, harga perolehannya ada, tahun perolehannya ada. Tapi untuk keterangannya biasanya kita taruh entah itu kalau misalnya tanah ya kita taruh nomor sertifikatnya atau hanya taruh alamatnya saja biasanya seperti itu. Tetapi setelah Cortex itu lebih detail rinciannya ya seperti itu. Kemudian data pihak ketiga disediakan juga di dalam aplikasi Cortex ini. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya per-populated ya. Jadi kalau misalnya sebelum Cortex itu sifatnya terbatas. Jadi tidak seluruh bukti potong dapat terpopulated ya seperti itu. Jadi kebanyakan kita inputnya manual kan.
Kalau pakai e-form biasanya otomatis juga, tapi kebanyakan tidak terakumulasi atau tidak tercover secara menyeluruh. Ada beberapa bukti potong yang terlewatkan misalnya. Setelah korteks ini itu lebih diperluas ya. Jadi jangkauannya lebih diperluas. Kemudian di sini artinya seluruh bukti potong dapat terpopulated jadi otomatis ya. Kemudian pembayaran PPh yang telah dibayar dipotong oleh pihak lain juga otomatis. Nah, kemudian nanti terkait dokumen yang dilampirkan, kalau sebelum korteks itu sekitar banyak ya, ada 12 dokumen lainnya. Kemudian fungsinya sebagai bukti dan perhitungan dalam kondisi tertentu. Namun setelah korteks itu lebih sedikit jumlahnya, hanya 5 dokumen lain. Fungsinya hanya untuk sebagai bukti dalam kondisi tertentu, ya seperti itu. Sebagai bukti, bukan lagi kalau yang lama kan sebagai bukti dan perhitungan. Kalau ini hanya sebagai bukti. Kemudian selanjutnya lagi rekapitulasi. Rekapitulasi peredaran bruto ya bagi wajib pajak yang menyelenggarakan kewajiban perpajakan menggunakan PP 23 atau NPPN kemudian OPPT ya. Ini OPPT kita tahu ya. OPPT itu apa? Orang pribadi ya. Orang pribadi, PT orang pribadi ya, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan kalau misalnya sebelum korteks itu rekapitulasi peredaran bruto untuk PP 23 ini itu sudah terstruktur menggunakan e-form dan masih perlu melampirkan PDF lagi ya kan. Kemudian rekapitulasi peredaran bruto juga sama ya dilampirkan terpisah secara manual ya PDF. Datanya belum terstruktur, jadi dibuat sendiri. Kemudian rekapitulasi peredaran bruto untuk NPPN ini dilampirkan secara terpisah manual juga dan datanya juga belum terstruktur. Jadi wajib melampirkan PDF-nya ya di saat pelaporan SPT tahunan. Nah, bagaimana dengan setelah korteks? Nah, setelah korteks rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak yang menyelenggarakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan tarif PP 23 dan NPPN kemudian OPPT ini disediakan dalam lampiran standar. Jadi sudah ada standarnya. Dalam satu kesatuan SPT. Jadi ada di dalam korteks ini, di dalam menu SPT orang pribadi ini yang ada di dalam aplikasi korteks. Kemudian dokumen apakah perlu dilampirkan? Di sini tidak perlu dilampirkan lagi ya dokumen tambahannya. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan laporan keuangan? Nah, ini bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ya. Untuk yang sebelum korteks ini itu tidak ada format standarisasi, jadi tidak ada. Dan terstruktur itu tidak ada, hanya berbentuk PDF atau kertas saja. Jadi sebelum lapor silakan dibuat kemudian dilampirkan dalam bentuk PDF ya kan. Bagaimana setelah korteks? Nah, setelah korteks ini ternyata disediakan format. Formatnya itu disediakan. Dalam 3 segmen ya, dagang, jasa, dan industri. Terdiri atas neraca dan rugi laba. Jadi lebih mempermudah wajib pajak sebenarnya. Kemudian terkait perhitungan kredit pajak PPh luar negeri. Nah, ini sebelum itu tidak ada format ya. Kemudian harus dilampirkan juga secara manual. Nah, untuk setelah korteks itu sudah disediakan. Ya, jadi tidak perlu lagi melampirkan dokumen tambahan. Kemudian untuk daftar penyusutan dan amortisasi. Nah, tidak ada format juga untuk yang sebelum korteks ini. Kita perlu melampirkan bentuk PDF ya. Tapi kalau di e-form itu manual diisi, itu ada ya. Tapi tetap wajib juga melampirkan PDF-nya. Nah, untuk yang setelah korteks ini ternyata disediakan ya. Ternyata disediakan dan merupakan satu kesatuan juga di dalam aplikasi SPT tahunan yang di dalam korteks ini. Kemudian wajib pajak tidak perlu melampirkan dokumen tambahan ya, tidak perlu karena sudah ada disediakan. Kemudian selanjutnya itu daftar nominatif. Nah, daftar nominatif ini sebelum korteks itu tidak ada format yang terstruktur ya di dalam e-form itu sendiri. Biasanya dibuat sesuai dengan standar yang diatur di dalam PMK ya. Dan harus wajib dilampirkan
dalam bentuk PDF sebelum melaporkan SPT tahunan. Nah, setelah Cortex ternyata sudah disediakan. Jadi lebih mempermudah wajib pajak juga. Tidak perlu juga melampirkan dokumen saat pelaporan. Kemudian bagaimana dengan perhitungan kompensasi kerugian fiskal? Nah, tidak ada format ya, dan hanya berbentuk PDF saja atau kertas. Kemudian kalau setelah Cortex itu ternyata disediakan dan tidak perlu melampirkan dokumen. Lebih gampang ya. Kemudian untuk perhitungan PPh peserta 25 tahun berikutnya tidak ada format ya, hanya berbentuk PDF. Ya biasanya kita hitung manual ya, baru kita lampirkan. Kalau di Epom memang ada, tapi strukturnya itu kurang jelas seperti itu. Tapi setelah Cortex ini disediakan dan terstruktur juga merupakan satu kesatuan ya, dan tidak perlu melampirkan dokumen tambahan lagi. Kemudian untuk perhitungan PHMT ya, di sini terdapat menu perhitungan jika wajib pajak memilih secara EVIN ya. Jadi ada untuk pilihannya itu ada yang sebelum Cortex. Selain itu wajib pajak melampirkan juga. Jadi perlu dilampirkan lagi walaupun sudah memilih ya di dalam e-form atau e-filing, tapi ternyata masih tetap juga harus dipilih di sini. Kemudian untuk setelah Cortex disediakan format ya. Jadi ada di dalam Cortex itu sendiri, di dalam form SPT-nya sendiri, kemudian tidak perlu melampirkan dokumen tambahan. Nah, kemudian selanjutnya itu pembayaran PPh kurang bayar. Biasanya sebelum Cortex itu melalui billing ya, dan terpisah dengan pengisian SPT. Nah, untuk sekarang itu di sini itu terintegrasi, jadi satu kesatuan dengan mengisi SPT sehingga jumlah pajak kurang bayar akan dibayar di modul pembayaran diambil dari SPT ya. Kemudian apalagi bagi wajib pajak yang sudah membuat deposit yang pasti lebih gampang. Kemudian untuk perhitungan PPh akibat pembetulan, nah sebelumnya itu tidak ada. Tapi untuk setelah Cortex ini nantinya terdapat kolom untuk menghitung PPh akibat pembetulan. Lebih dipermudah ya. Kemudian perhitungan PPh terhutang tidak ada juga, tapi ya biasanya kita hitung manual ya. Tapi untuk sekarang itu ada ya, sudah disediakan di sini. Kalau di sini SPT yang lama untuk perhitungan rinciannya teman tidak ada, tapi untuk SPT Indo itu ada, tapi kita perlu hitung manual dulu baru kita masukkan jumlahnya. Kalau di sini berarti sudah disediakan ya, lebih mempermudah. Kemudian data rekening bank ini tidak ada. Ini pasti tidak ada yang lama ya. Tapi setelah Cortex itu terdapat kolom ada rekening bank terkait restitusi. Nah, di sini wajib diisi. Iya, karena jika kita meminta pengembalian itu akan dikirim ke rekening bank. Jadi pasti ada. Kemudian dan sudah disediakan di Cortex. Kemudian saluran penyimpanannya itu kalau dulu kertas elektronik, kemudian ada di dalam sistem bisa juga di counter KPP Pos atau secara online ya. Saluran penyampaiannya bisa secara online, elektronik, seperti itu bisa. Kode pos online biasa kita pakai DJP online ya. Nah, untuk setelah Cortex itu hanya wajib online. Jadi hanya wajib online, kecuali wajib pajak orang pribadi non karyawan dengan status nihil atau KB ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi pastikan sebelum melapor SPT itu semuanya sudah diisi dengan baik dan benar, karena semuanya itu terintegrasi di dalam satu sistem yang namanya Cortex, seperti itu. Dan kalau saya secara pribadi melihat ini ya, aplikasi Cortex lebih mempermudah wajib pajak sebenarnya, karena banyak poin-poin yang dipermudah seperti itu. Demikian untuk perbandingannya, semoga bermanfaat.